kalau saya dikubur nanti, tolong sertakan handphone saya dengan saya. Itu kan punya saya. Kalau antum kangen, miss call aja nggak apa-apa. Masya Allah. Luar biasa. Gak bisa. Itu pakaian antum. Kalau merasa punya antum, akan dibawa. Jangankan ke akhirat. Mohon maaf, alam kubur nggak akan ada yang dibawa. Karena cuma titipan. Titipan itu ketika dititipkan kepada kita, pertama berarti sifatnya sementara. Kedua, kalau sementara berarti ada yang ngambil kan? Baik, boleh nggak kalau pemiliknya mengambil dari titipan itu? Boleh. Baik, boleh nggak kalau saat diambil kita mempertahankannya? Tidak. Boleh nggak saat diambil kita marah-marah? Aneh. Aneh. Makanya rumus titipan itu ketika dititipkan harus siap diambil. Yang ketiga, titipan paling bagus itu adalah ketika diambil dalam kualitas yang menyenangkan pemiliknya. Saya titip ya, Masya Allah. Motor dititipkan satu, Masya Allah. Begitu dititipkan, rawat dengan baik, jaga. Begitu kemudian datang pemiliknya, diambil dalam keadaan yang bersih, bagus dan sebagainya. Senang tidak? Senang. Dititipkan, dibiarkan begitu saja. Bahkan ada yang penyok, spion hilang, Masya Allah. Dengan macam-macam. Antum datang mau mengambil, keadaan tidak menyenangkan. Bagaimana perasaan antum? Marah. Sekarang pertanyaan saya, mohon maaf, bagaimana Anda menyikapi titipan Allah? Dan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang merasa titipan itu bagian dari kepemilikannya, maka itu akan berdampak pada ketidaktenangan dalam kehidupannya. Orang yang merasa memiliki tidak siap ketika diambil oleh pemiliknya. Contoh, seorang sahabat, ini kisah nyata, akan berjuang, anaknya sakit, hebat sekali manhaj ini. Kemudian ketika akan berangkat berjihad, ia ragu karena ingin merawat anak. Kata istrinya, papa berjihad. Dalam bacaan kita sekarang, papa berjihad, biarkan mama yang merawat anak kita. Berangkatlah suaminya. Singkat kata, ketika dia berjihad, anaknya meninggal. Perhatikan Bu, bagaimana baktinya seorang istri yang salihah memberikan ketenangan dalam jiwa suaminya. Ketika pulang, dalam perjuangan usai itu, yang ditanya pertama kali pada istrinya adalah, bagaimana anak kita? Datang. Kata istrinya, papa kan baru datang. Mandi dulu, istirahat dulu, makan dulu. Anak kita itu sudah istirahat dengan tenang, sudah tidur dengan nyaman. Maka suaminya merasa tenang dengan ucapan itu. Kemudian beliau mandi, kemudian beliau makan yang sudah disiapkan, dan malam bertanya lagi. Saat ngobrol berdua dengan istrinya ingin menengok, bertanya, bagaimana anak kita? Istrinya bertanya, duhai suamiku sayang, saya punya persoalan. Apa itu? Ada seseorang yang dititipi. Kemudian tiba pemiliknya, datang mengambil titipan itu. Tapi orang itu marah-marah ingin mempertahankan itu. Belum sempat diteruskan kisahnya oleh istrinya, suaminya memotong. Siapa orang itu? Tidak punya adab, tidak sopan. Itu kan bukan milik dia, kenapa mesti marah-marah? Masya Allah. Maka istrinya dengan tenang menyampaikan, suamiku sayang, pemilik anak kita sudah mengambilnya. Dan selesailah tugas kita yang dititipkan olehnya. Maka seketika itulah diam suaminya, mengalir air matanya, dan mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk istrinya dan menguatkan pasangan hidupnya itu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Menangis itu wajar karena itu nilai kemanusiaan. Tapi jika setiap orang sadar bahwa semua apa yang hadir di hadapannya titipan, mudah bagi dia untuk melepaskannya saat tugasnya sudah usai. Di manhaj pertama, antum mesti memahami semua titipan yang ada pada diri kita cuma sementara. Kalau seperti itu ringan hidup kita, nyaman teman-teman. Coba lihat tukang parkir itu, hebat manhajnya. Kadang-kadang mesti ditiru. Ya, tidak ada orang tukang parkir ketika kedatangan BMW, misalnya Mercy, Ferrari, Lamborghini, macam-macam, nggak ada yang bangga. Begitu datang, prit, masuk, sama. Mau angkot, mau Ferrari, sama. Lamborghini, dadah aja biasa. Begitu 2.000, prit, 5.000, terima kasih bos. Bos tuh, Masya Allah, lewat. Dia biasa aja. Antum, Masya Allah, sudah dititipi, dapat pahala lagi. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Masya Allah. Dan hebatnya, bedanya Allah dengan manusia. Antum kalau dititipkan, dikembalikan titipan dalam keadaan baik. Apa respon orang yang menitipkan? Saya nitip handphone nih, begitu dirawat dengan baik, diambil, bagus handphonenya, bersih.
Bagaimana kemudian respon saya kepada yang menitipkan tadi? Terima kasih. Mengucapkan aja terima kasih. Terima kasih. Allah tidak. Begitu antum bersyukur dengan titipan, ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Begitu di akhirat dikembalikan jadi milik antum selamanya. Dan lebih baik daripada keadaan yang saat di dunia. Nah sekarang saya ingin tunjukkan kepada antum, ini 4 titipan pokok. Antum mesti hati-hati. Manhaj ini yang antum gunakan seperti sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. 1. Ada yang dititipkan tenaga. 2. Ada yang dititipkan pengetahuan. 3. Ada yang dititipkan kedudukan. Dan 4. Ada yang dititipkan harta benda atau kekayaan. Ingat baik-baik, kalau antum pulang dari sini, coba antum ingat-ingat dari 4 ini, apa yang dititipkan kepada antum. Demi Allah saya katakan, antum mesti kenal betul ini. Karena ternyata itulah jalan yang mengantarkan Anda ke surga. Titipan itu. Anda dititipkan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, Anda bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan memahami itu dan menyampaikannya. Turunlah kemudian Quran misalnya, surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, maka harus ada ilmu. Annahu la ilaha illallah. Untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Anda mencari ilmu. Quran surah 9 ayat 122. Menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah keimanan. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Mulai membaca dengan izin Allah dan nama Allah. Quran surah 96 ayat yang pertama. Tapi apa tujuan semua itu? Untuk mengamalkannya. Quran surah misalnya ayat kedua, ayat keempat, ayat surah kedua, ayat ke-44-nya. Surat As-Saffnya dengan segala turunan maknanya. Semuanya ada teman-teman sekalian. Antum yang ketitipan tenaga, ternyata dengan tenaga itu diminta antum beramal. Mulai ke masjid. Awas sebelum punah itu tenaganya. Karena kalau tenaga sudah tidak ada, nggak bisa melangkah lagi. Maka muncul dorongan-dorongan untuk mengaktifkan tenaga ini. Makmurkan masjid. Quran surah 9 ayat ke-18. Ayo jalan, hadirkan. Lihat pesan Al-Quran ketika mengisahkan Qarun. Quran surah ke-28 ayat ke-77 itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, harta ini itu bekal terbaik kamu mencari surga. Kamu tidak harus melupakan dunia, silahkan. Dapatkan dunia secukupnya yang kamu perlukan. Anak-anak, ayo, yang terbaik sekolahnya. Yang paling bagus, yang mendekatkan dengan Allah. Antum nikmati kehidupan dunia, yang sebutuhnya antum wajar dapati. Nabi pernah mengajak Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu lihat gunung Uhud, kata Nabi, hei Abu Dzar, kalau saya diberikan emas sebesar gunung ini, maka yang pertama saya lakukan adalah memenuhi hajat saya, melunasi hutang-hutang saya. Setelah itu cukup kebutuhan saya berikan kepada orang yang membutuhkannya. Titipan. Jadi kalau manhaj ini kita gunakan dalam kehidupan kita, kita nikmat dan tidak pernah merasakan kehilangan. Jadi kadang-kadang saya suka bingung saya. Ada orang merasa rugi pada apa yang dia tidak punya. Aneh itu. Kan yang punya Allah dititipkan pada antum. Kenapa ketika Allah ambil antum merasa rugi? Kalau antum yang punya, antum boleh merasa rugi. Tapi kalau Allah yang punya, Allah akan kehendaki bagaimana harta itu menjadi pahala untuk antum. Makanya mumpung masih ada kesempatan, gunakan pada yang terbaik. Kadang-kadang jalannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum cuma ikhtiar aja. Mohon maaf ya. Kadang-kadang, maaf, ikhtiar itu bisa positif, bisa negatif. Positif, sedekah, infak, gunakan yang baik. Ya, buat perusahaan yang baik, buat dagang yang baik, yang tanpa ribanya misalnya sebarkan orang bekerja tempat antum dapat pahalanya. Itu teman-teman. Ada lagi yang kelihatan negatif, tapi sebetulnya banyak kebaikan di situ. Misal, harta orang halal, orang baik, hartanya halal. Harta orang tidak baik, maaf, rizkinya yang haram. Datang antum ke masjid, Masya Allah, sepatu baru beli Pak. Dan antum baru berhijrah, saya ingin berhijrah, ya Allah, Masya Allah, pakai sepatu baru. Datang ke Aqabah, pulang dari Aqabah, hilang sepatu. Misal, ya Allah, kenapa ya Allah? Kenapa? Masya Allah. Why not, kata Allah. Ini Masya Allah. Kenapa saya? Karena kamu yang terbaik. Ada cara Allah membuat sebagian harta kita itu jadi pahala untuk kita. Apa diantaranya? Maaf, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai tugas antum. Sepatu baru itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dipakai ke masjid. Suka, titipan sepatu itu buat mengantarkan ke masjid. Jadi tidak pernah digunakan dalam hal yang maksiat, yang tidak baik. Alhamdulillah, kalau cara baca antum seperti ini, nggak akan mengeluh antum. Enak. Tapi jangan dibiarkan begitu juga, keenakan pencuri nantinya. Maksudnya antum ikhtiar dulu. Cari, tanyakan, nggak ketemu, Alhamdulillah. Sepatu ini mengantarkan anda ke masjid. Rizkinya pencuri yang haram ketika dia ngambil, dosa dia. Tapi tugas antum selesai.
Sepatu itu yang bersaksi untuk antum, nyaman, antum enak, tenang. Tapi teman-teman, kadang-kadang husnudzan kepada Allah penting dalam setiap keadaan. Kelihatannya tidak menyenangkan, tapi begitu dijalani, antum cuma ikhtiar, jangan pikirkan yang tidak menyenangkannya. Kami di Pontianak kemarin, Pak, schedule kami Ahad sore kembali. Tapi Allah berkehendak lain. Ingin hati terbang ke Jakarta, kehendak Allah itu yang kami ikuti. Tetap bertahan di Pontianak. Tiba-tiba, Masya Allah, kasih hujan. Baru pertama kali terjadi hujan, banjir runway. Gak bisa dilewati pesawat. Yang take off, yang landing gak bisa. 4.000 orang gak bisa terbang. Disitulah terlihat bagaimana kebeningan iman itu bisa didapatkan. Ada orang marah-marah, macam-macam. Kenapa begini? Kenapa tidak terbang? Sudah tahu banjir, kenapa tidak terbang? Masya Allah, aneh orang. Antum itu, ada kaidah mengatakan begini. Kalau sesuatu sudah diatur, antum jangan ikutan mengatur. Tuh. Dan yang kedua, jangan pernah buang energi pada yang sudah pasti. Misal, mencela perbuatan tercela. Itu nggak ada kerjaan. Sesuatu yang sudah tercela, nggak usah dicela lagi. Antum buang-buang waktu. Lebih baik didoakan pada kebaikan. Sama dengan merasa bangga pada pujian yang tidak ada. Kata antum, segala puji milik Allah. Kenapa pengen dipuji? Gak usah pengen dipuji. Karena antum itu tidak punya pujian. Bangga pada pujian sama dengan maaf, tidak ada kerjaan. Seperti marah saat dicela pada sesuatu yang kita tidak miliki. Antum dicela orang, antum tidak punya celaannya, antum gak usah marah. Karena antum tidak punya celaan itu. Paham ya? Sama. Kasih banjir, kasih hujan, alhamdulillah. Gak usah marah, emang pesawat gak bisa terbang. Antum mau marah pun tidak membuat pesawat terbang. Antum marah tidak terbang juga. Jadi lebih baik ikuti hukum Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ustaz, mohon maaf. Apa ya, mohon maaf. Lebih baik kita nikmati karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Masya Allah, dengan tidak terbang itu kepiting datang. Udang Pontianak, Masya Allah. Durian Pontianak, makanan khas. Dibawa makan di kapal lewat sungai Kapuas. Masya Allah. Saya sampaikan teman-teman di sana, termasuk pada teman penghafal Quran. Akhi, kalau semua yang tidak terbang itu tahu dengan tidak terbang akan makan kepiting, akan banyak berdoa orang di Allah mudah-mudahan tidak terbang. Hikmat. Jadi kalau kita cuma baca dengan bahasa-bahasa logika kita, capek kita. Husnudzan itu penting tapi pada tempatnya. Pada yang harus ada tindakan, lakukan dengan tindakan. Ibu naik bis, di bis ada preman, Masya Allah, tangannya tiba-tiba ke dompet orang lain begini. Husnudzan aja kepada Allah. Bukan husnudzan, itu maling namanya. Tindakan di situ, copet, jelas. Tapi pada sesuatu yang sifatnya wajar kita lihat dengan iman, gunakan iman kita. Itulah Abbas. Dan yang paling hebat adalah ini yang paling penting, titipan keluarga yang berkumpul 4 hal tadi. Nah, Abbas ini salah satunya menggunakan titipan dunia dari Allah untuk bisa memperbaiki keluarganya supaya dekat dengan Allah. Karena yang dibawa ke akhirat nanti itu bukan titipan dunia yang 4 tadi, itu cuma bekal. Yang bisa kita bawa salah satunya mengantar ke surga itu keluarga besar kita. Saya berikan kabar baiknya, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Perhatikan baik-baik. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Allah siapkan surga Adn. Dan ada orang-orang yang akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim. Dan orang-orang soleh dari ayahanda dan ibundanya, orang tuanya. Jadi ketika masuk surga, ayah ibu antum ikut bareng-bareng nih. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau suami istrinya ikut ke surga, bapak ibu suami, bapak ibu istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunannya, bukan aulad. Kalau aulad anak-anak, kalau dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi sampai berakhir kehidupan. Sepanjang mereka saleh, salatnya saleh, maka ke surga bersama-sama. Tidakkah Anda bisa membayangkan dalam pelukan dunia, tadi saya lihat seorang ibu bawa anaknya, timang, senyum begini. Apa Anda tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti? Bagaimana jika suatu saat berpisah? Karena sudah ada kisah di masa lalu. Suami berpisah dengan istrinya. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Istri berpisah dengan suaminya. Seperti Asia berpisah dengan Fir'aun. Kisah itu ditampilkan pada kita bukan untuk jadi cerita, tapi supaya antum menata manhaj hidup antum. Jangan sampai antum seperti itu. Maka itulah dibaca oleh para sahabat. Umar bergerak menata anaknya, Amr bin As menata anaknya, Abbas menata anaknya, mau laki-laki mau perempuan. Malik meninggal, istrinya Malikah, anaknya Anas ditata lagi oleh ibunya, single parent.
Maka Abbas menjadikan aset kehidupannya untuk bisa membawa aset keluarganya. Beliau menginginkan bukan cuma saya yang soleh sendirian, anak saya, keluarga saya, kerabat saya yang masuk surga bersama-sama. Apa antum tidak membayangkan nikmatnya melihat senyuman anak kita tiba-tiba berpisah di akhirat nanti? Dan itu abadi. Kalau berpisah dunia, besok kita lihat. Tapi kalau berpisah akhirat, kapan antum bisa lihat lagi? Dan tidak sedikit kemudian orang ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Quran surah 63 ayat 9-10. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan ya Rab untuk mengerjakan amal soleh lagi. Kami ingin bekal ya Allah, kami ingin bekal ya Allah. Kenapa antum tidak menyiapkan itu semua?